alur IPA sekolah. Nah, saya akan melakukan percobaan, yakni percobaan sublimasi, di mana prinsip kerja percobaan sublimasi di sini adalah pemisahan campuran yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, yakni perubahan wujud zat padat menjadi wujud gas, dan sedangkan satu zat lainnya tidak dapat menyublim. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan sublimasi adalah yang pertama alat, yakni yang pertama adalah panci, piring dan sendok, selanjutnya yaitu bahan. Yang pertama adalah kapur barus, pasir, dan es batu. Dan juga satu alatnya lagi adalah kompor. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan. Berikut adalah langkah-langkah. Langkah pertama yaitu haluskan kapur barus. Letakkan kapur barus yang telah dihaluskan di satu wadah. Masukkan pasir ke dalam panci. Lalu masukkan pula kapur barus yang telah dihaluskan ke dalam panci. Aduk sampai rata. Letakkan panci tersebut di atas kompor, lalu nyalakan kompor. Kemudian, letakkan piring yang di atasnya telah diberikan es batu. Tunggu hingga beberapa menit. Setelah beberapa menit, angkat piring dari atas kompor. Inilah hasil dari percobaan sublimasi. Terlihat bahwa kapur barus telah memisah dari pasir. Baik, itulah tadi hasil percobaan kami. Ini adalah hasil dari percobaan sublimasi yang kami lakukan. Nah, dapat disimpulkan bahwa percobaan sublimasi merupakan pemisahan wujud zat padat menjadi wujud gas. Dari percobaan sublimasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sublimasi merupakan perubahan zat padat menjadi gas. Butiran-butiran yang disebut iodin inilah yang menguap serta menempel pada bagian bawah piring. Nah, yang menyublim di sini adalah kapur barus, sedangkan pasir hanya menjadi kerak dalam panci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fuada dari kelompok 4 Kalor. Saya akan melakukan percobaan melarutkan indikator alami yaitu kunyit dengan larutannya yaitu air dengan cuka. Kita larutkan pertama-tama ke air.
Kemudian aduk dan airnya berwarna kuning. Sedangkan pada cukanya juga berwarna kuning. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Fadila. Kali ini saya akan melakukan uji coba asam basa menggunakan larutan deterjen dan larutan jeruk nipis, di mana saya menggunakan indikator alami berupa kunyit. Jadi kesimpulannya, di mana larutan jeruk nipis yaitu asam jika dicampurkan pada indikator kunyit akan berubah menjadi warna kuning, sedangkan pada larutan deterjen yaitu basa jika dicampurkan indikator alami berupa kunyit akan berubah menjadi merah bata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husn Amalia. Di sini saya akan menguji indikator asam basa dengan menggunakan indikator alami yaitu kunyit, di mana larutannya itu yang pertama larutan sampo, kemudian yang kedua itu larutan perasan tomat. Ketika indikator alami dimasukkan ke dalam dua tabung ini, yang pertama untuk larutan sampo berubah warna menjadi kuning, sedangkan untuk tabung yang kedua yaitu perasan tomat berubah warna menjadi orange gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurena Nismawati. Baiklah, kali ini saya akan melakukan uji coba asam basa pada larutan Sprite dan Petsin. Adapun indikator alami yang digunakan yaitu Baiklah, ini adalah larutan asam, di mana jika dicampurkan dengan indikator alami berupa kunyit akan menghasilkan warna kuning terang atau jernih. Dan ini adalah larutan basa yang apabila dicampurkan dengan indikator alami berupa kunyit akan menghasilkan warna kuning kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Laksono. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum atau percobaan sederhana untuk mengetahui suatu larutan asam atau basa, atau dengan kata lain mengetahui tingkat keasaman suatu larutan. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah indikator alami yang dapat kita jumpai dimanapun, yaitu kunyit. Nah, di sini saya memiliki 3 larutan. Yang pertama sebagai indikator alami, ini adalah kunyit. Ini adalah larutan kunyit yang akan menjadi indikator alami kita. Kemudian di sini ada 2 larutan. Yang di sebelah kanan adalah larutan gula,
yang di sebelah kiri adalah larutan garam. Nah, mengapa kunyit mampu menjadi indikator alami? Dalam sebuah referensi yang saya baca, bahwa kunyit memiliki sebuah pigmen warna yang berwarna kuning, dan ketika dia bertemu dengan asam, maka dia tetap akan berwarna kuning. Namun jika ia bertemu dengan basa, dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, di sini kita mampu mengetahui dari perbedaan warna bahwa yang mana larutan asam dan yang mana larutan basa. Baiklah, langsung saja kita akan lakukan sebuah percobaan sederhana ini. Kita akan mengambil larutan kunyit dalam pipet tetes ini. Kemudian yang pertama, larutan gula. Kita teteskan 3 tetes saja. Karena larutan gulanya masih banyak, kita teteskan lagi untuk menambahkan warnanya. 3 tetes. Untuk lebih mengetahui warnanya, kita tambahkan lagi. Tambahkan 5 tetes. Nah, perhatikan baik-baik. Warna dari larutan ini setelah dicampurkan dengan larutan kunyit tetap warna kuning, yang dimana menandakan bahwa larutan ini memiliki dikategorikan sebagai larutan asam. Baiklah, selanjutnya kita ke larutan garam. Kita tambahkan 11 tetes. Nah, kita lihat juga ini. Nah, ini larutan garam ini memiliki tetap warna kuning. Namun jika dibandingkan dengan larutan gula, warna kuning dari larutan garam lebih pekat, yang menandakan bahwa larutan garam ini dikategorikan sebagai larutan asam, ya. Dan jika dibandingkan dengan larutan gula, maka tingkat keasaman larutan garam ini lebih pekat atau lebih bawah dari, memiliki angka yang lebih rendah daripada tingkat keasaman larutan gula ini. Ini dapat disimpulkan bahwa larutan garam dan larutan gula itu merupakan dapat dikategorikan itu sebagai larutan asam. Sayang sekali pada kesempatan ini larutan yang saya uji cobakan tidak ada larutan basah yang mampu menandakan bahwa ini efektif bekerja. Namun sesuai dengan referensi yang saya baca, bahwa kunyit mampu menjadi indikator alami untuk mendeteksi larutan asam dan larutan basah. Mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.